Halo Sobat Momen, apa kabar? Kita coba hari ini akan review ya tentang pertanian Israel. Yang akan kita bahas adalah masalah pertanian di Israel. Kenapa kita angkat pertanian di Israel? Karena Israel bisa meningkatkan pertanian secara drastis dari tahun ke tahun, men. Kita bisa lihat ya, kawasan Israel sebagaimana kawasan timur itu sebenarnya banyak sekali wilayah-wilayah yang minim air atau istilahnya banyak sekali gurun pasir. Jadi bisa kita katakan bahwa air, sumber daya air merupakan barang yang sangat langka di Israel, kawan-kawan semuanya. Jadi otomatis akan sangat menyulitkan warga negara Israel untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana negara Israel ini yang notabene adalah awalnya negara kecil, ya bangsa kecil, kok bisa sih bisa memenuhi kebutuhannya sekarang ya. Dari mana mereka bisa memenuhi kebutuhan air dan juga pertaniannya, kita akan simak kali ini, Mamen. Oke, jangan lupa subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe. Thank you, Mamen. Oke, kita lanjut lagi, Mamen. Jadi sebagai gambaran umum ya, luas wilayah Israel itu diklaim oleh pemerintahan saat ini sekitar 20.000 km persegi sekian. Nah, jadi secara alami Israel hanya mempunyai sumber air bersih yang mampu menghasilkan 1,7 miliar meter kubik per tahun. Tapi sebagian besar didapatkan dari daerah-daerah tetangga, kawan-kawan semua. Contohnya misalkan 275 juta sekian meter kubik didapat dari sungai yang mengalir dari dataran tinggi Golan ya, yang dicaplok dari Suriah pada tahun 67, serta 310 juta sekian kubik dari sungai-sungai Libanon. Dan ada juga 345 juta meter kubik dari sumber air tepi barat. Sisanya berasal dari air tanah. Nah, ternyata dari sekian juta itu Israel masih memiliki kekurangan sumber air, utamanya untuk air minum dan kebutuhan warganya, teman-teman semua. Nah, diperkirakan ada sekitar gap 4 juta sekian meter kubik per tahun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di masyarakat atau warga Israel. Nah, dari gap atau kekurangan 4 juta sekian meter kubik itu, mereka mendapatkan dari mana ini? Pertanyaannya. Padahal mereka wilayah kecil dan juga tidak seperti Indonesia ya, banyak hutan dan juga iklimnya pun sangat mendukung. Di Indonesia beda dengan Israel yang notabene adalah wilayah gurun. Nah, mereka menggunakan beberapa teknologi yang akan kita share sekarang ya. Contohnya pertama adalah menampung air hujan ya. Menampung air hujan di sini, teman-teman, artinya memang air hujan itu tidak seperti di Indonesia ya. Kebanyakan kita adalah ketika ada hujan malah kita kecipakan ya, atau kita malah hujan-hujanan ibaratnya. Tapi kalau di sana ketika air hujan mereka malah sudah bersiap-siap untuk segera menampung sebanyak-banyaknya lah air hujan yang ada dan yang jatuh ke rumah-rumah masing-masing, dan mereka menggunakan teknologi seperti ini, kawan-kawan semua ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah teknologi penampungan air hujan ya yang dilakukan oleh masyarakat Israel dan tentunya mendapatkan dukungan atau support dari pemerintah ya. Nah, persoalannya sekitar 80% sumber air Israel berada di utara, kawan-kawan semua. Jadi 80% sumber air itu berada di utara, sedangkan wilayah-wilayah pusat pertanian Israel itu berada di wilayah Negev atau di bagian selatan lah. Bagian selatan yang kebanyakan adalah gurun pasir wilayah selatan ini. Jadi wilayah selatan gurun pasir dan juga otomatis akan lebih susah, jauh lebih susah untuk bisa menampung hujan karena memang sedikit banget lah dibandingkan wilayah utara yang mereka menggunakan penampungan itu bisa dilakukan. Nah, sekiranya seperti itu, pemerintahnya membentuk badan namanya KKL JNF ya, atau istilahnya adalah Keren Kayemet LeIsrael Jewish National Fund, atau sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam upaya menghutankan padang gurun di Israel. Dan lembaga ini juga membangun bendungan, jalan yang melewati hutan, serta melakukan studi-studi yang berorientasi pada pertanian dan permakultur. KKL JNF ini merupakan organisasi yang sangat penting ya. Bahkan mantan presiden Israel sendiri ya, Shimon Peres, itu mengatakan bahwa Israel harus membuat alamnya sendiri
kita harus mengubah 1 tetes air menjadi 5 tetes air. Nah, sisanya mereka memacu teknologi mereka dengan membangun tabung-tabung besar untuk bisa mengkonversi air laut menjadi air tawar yang bisa diminum dan bisa dikonsumsi. Itu dengan proses desalinasi. Desalinasi ini membutuhkan dana jutaan dolar lah, banyak sekali. Tapi mereka berkorban dana itu untuk bisa memacu lagi sumber daya air mereka. Bahkan sebagian air itu mereka salurkan atau jual kepada beberapa wilayah di Palestina, di Gaza, teman-teman semua ya. Nah, mereka cukup cerdik juga ya, dengan memanfaatkan teknologi mereka juga bisa meningkatkan ekonomi mereka ya. Nah, fenomena perubahan iklim juga memacu mereka untuk bisa terus mengembangkan teknologi-teknologi untuk bisa meningkatkan kapasitas air mereka, kawan-kawan semuanya. Serta yang kedua itu mengubah gurun jadi hutan, kawan-kawan semua. Kan gila nih ya, karena memang pada dasarnya wilayah pertanian Israel terletak pada dataran di bagian selatan ya, berbeda di bagian utara yang mungkin cukup mendukung. Oleh karena itu KKL JNF itu secara sederhananya mengubah gurun menjadi hutan. Langkah pertama yaitu dengan cara melakukan atau menumbuhkan pepohonan di wilayah gurun adalah dengan membuat cekungan untuk menampung air. Jadi ini langkah pertama ya. Mereka membuat suatu bercekungan untuk bisa menampung air. Nah, dari cekungan itu mereka isi air-air yang cukup jernih ya, untuk bisa menjadi pasokan utama untuk wilayah di sekitar gurun. Nah, pada tanah yang terisi air tersebut itu akan membentuk tanah dan lumpur ya. Ya, jadi awalnya itu pasir-pasir, dengan adanya air otomatis akan menjadikan pasir itu menjadi terbentuk tanah dan juga lumpur. Nah, dari tanah dan lumpur ini akan mengandung sedikit demi sedikit itu unsur hara ya, unsur hara ya. Baru setelah ada unsur hara ini, ada tanah, ada lumpur, mereka akan menanami tumbuhan generasi pertama ya, yaitu tumbuhan berdaun tajam, kawan-kawan semua. Contohnya adalah akasia magnium dan juga cemara. Ini adalah pohon generasi pertama yang tumbuh di wilayah gurun ya, yang mereka setting sedemikian rupa. Nah, dari situ ternyata langkah mereka tidak hanya menanam tumbuhan generasi pertama, tapi mereka juga melepas beberapa hewan ya. Contohnya seperti burung, rusa, kelinci, ayam, anjing dan lain-lain lah di sekitar wilayah itu. Untuk bisa apa? Untuk bisa mereka secara alami berak atau menaruh kotoran-kotoran di wilayah tersebut, sehingga dari situ ada cukup unsur hara sebagai pupuk organik ya, berupa kotoran hewan tadi di wilayah hutan generasi pertama tadi, untuk bisa menyuburkan pepohonan-pepohonan serta membentuk iklim ekosistem yang cocok untuk tanaman-tanaman lainnya. Cukup cerdik sekali ternyata Israel lah. Nah, dari ini mereka baru menanami pohon-pohon generasi kedua. Serta yang paling penting adalah mereka tidak menggunakan sistem pengairan seperti di Indonesia, tapi mereka menggunakan sistem irigasi tetes lah, irigasi tetes atau drop irigasi yang berupa saluran-saluran pipa kepada langsung per pohonnya, sehingga itu bisa benar-benar menghemat air sampai titik efisiensi paling bagus dibandingkan Indonesia. Ketika kita menyiram ke tanaman dan juga langsung keserap ke tanah, hilang airnya. Tapi di Israel menggunakan sistem irigasi tetes, kawan-kawan semua. Nah, dengan sistem seperti itu, irigasi tetes dan juga dengan pipa-pipa super dari Israel, tentu mereka akan bisa mengembangkan satu kompleks gurun pasir menjadi satu kompleks hutan ke kompleks hutan lainnya, yang perlahan-lahan menjadi satu kawasan hutan hujan tropis baru di kawasan gurun Israel ya, teman-teman semua. Nah, begitu seterusnya hingga area yang sebelumnya gurun pasir yang tandus dan gersang berubah menjadi hutan hijau yang mampu menyimpan air tanah nih, teman-teman semuanya. Setelah hutan buatan ini terbentuk, maka akan menghasilkan banyak gelembung embun pada malam hari, teman-teman. Kondisi ini sudah mencapai kriteria hutan hujan tropis ya, sehingga lebih memungkinkan untuk terbentuknya awan dan
terjadinya hutan sekalipun pada musim panas. Jadi itulah trik dari Israel, di mana mereka juga secara tidak langsung itu mereka mengubah iklim juga ya di wilayah tersebut. Nah, barulah mereka akan menanam berbagai macam tumbuhan pertanian, entah dari padi ataupun sayuran. Hingga kini Israel sudah banyak terdapat hutan buatan ya, yang jumlah pohonnya sudah mencapai 250 juta batang. Begitu teman-teman semua. Jadi dengan hutan hujan ini mereka dapat menghasilkan 100.000 meter kubik udara per tahun ya, itu udaranya, dan juga bisa menurunkan suhu panas hingga 4 derajat Celcius, sehingga bisa meningkatkan ekosistem hewan ataupun tanaman di sekitar wilayah hutan. Oke, salam amen. Thank you.